Siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Apa artinya menyambut anak kecil? Artinya memberikan perhatian penuh kasih kepada mereka yang seringkali diremehkan. Saya membayangkan diri saya berdiri urut untuk menemui seorang penting dan melihat seorang anak kecil lewat. Apabila saya meninggalkan barisan dan memberi perhatian penuh pada anak kecil ini, apakah saya meninggalkan barisan dan memberi perhatian penuh kepada anak kecil ini? Saya membayangkan diri saya pergi ke pesta besar dan akan berjumpa dengan orang yang amat menarik dan berkuasa. Dapatkah saya melupakan pesta itu dan duduk di jalan untuk beberapa jam dengan seorang pengemis yang mengulurkan tangannya dan minta uang? Saya membayangkan diri saya diundang untuk menerima hadiah. Dapatkah saya melewatkan kehormatan ini untuk meluangkan waktu bagi seorang perempuan tua yang mengalami depresi, yang dilupakan oleh kawan-kawannya dan mengalami kesepian di apartemennya? Kemarin di jalan saya dihentikan oleh seorang pengemis yang minta uang receh untuk membeli makanan. Ia tidak mengharapkan tanggapan, tetapi ketika saya memberinya 100.000 rupiah, ia melonjak dan berkata, "Terima kasih, terima kasih, terima kasih." Ia sangat terkejut oleh derma yang begitu banyak. Tetapi saya lalu merasa sangat sedih. Waktu itu saya dalam perjalanan menuju pertemuan yang tidak ingin saya lewatkan. Derma yang saya berikan, saya relakan agar saya dapat terus berjalan. Saya tidak menerima pengemis itu. Saya baru berusaha untuk merasa murah hati. Kemurahan hati saya itu ternyata menyatakan kepada saya bahwa saya sebetulnya tidak mau menyambut anak kecil. Agar dapat menyambut anak kecil, saya sendiri harus menjadi kecil. Namun saya terus bertanya, seberapa besar saya ini? Bahkan kemurahan hati saya dapat membantu saya agar merasa besar. Tetapi Yesus berkata, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Apakah saya bersedia menjadi pelayan pengemis ini dengan memberinya 100.000 rupiah? Saya menjadi tuan yang membuat dia berkata, "Terima kasih, terima kasih." Menjadi jelas bagi saya bahwa saya belum mengerti bahwa Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan menjadi pelayanan kita. Dan Ia memanggil kita untuk mengikuti Dia pada jalannya. Pada hari ini saya bertanya-tanya apakah bacaan Injil untuk hari ini. Seringkali saya merasa Injil bacaan harian akan mengatakan kepada saya semua yang harus saya ketahui. Saya baca, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu, apa yang istimewa dari seorang anak kecil? Anak kecil tidak harus membuktikan apapun, tidak harus menunjukkan apapun, tidak harus menyombongkan apapun.
Yang perlu dilakukan oleh anak kecil hanyalah menerima kasih yang ditawarkan. Yesus menghendaki agar kita menerima kasih yang Ia tawarkan. Ia tidak mengharapkan lebih daripada agar kita membiarkan Dia mengasihi kita dan menikmati kasih itu. Ini begitu sulit karena kita selalu merasa bahwa kita harus merasa berhak akan kasih yang ditawarkan kepada kita. Namun Yesus ingin menawarkan kasih itu kepada kita tidak hanya karena kita pantas memperolehnya, tetapi karena Ia telah memutuskan untuk mengasihi kita lepas dari usaha apapun dari pihak kita. Kasih kita satu sama lain harus mengalir dari kasih pertama yang telah dianugerahkan kepada kita meskipun kita tidak berhak atasnya. Sahabat Celoteh Iman yang terkasih, ketika saya merenungkan sabda Yesus, saya mulai melihat lebih jelas bagaimana Daybreak, sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang cacat, dapat membantu saya tidak hanya untuk menerima anak-anak kecil, tetapi juga menjadi seperti mereka. Orang-orang cacat itu dapat menunjukkan kepada saya jalan menuju masa kanak-kanak kedua. Sungguh mereka dapat menyatakan kepada saya kasih pertama Allah. Orang-orang cacat tidak mempunyai banyak hal untuk tidak mengatakan tidak mempunyai apapun untuk ditunjukkan kepada dunia. Mereka tidak mempunyai ijazah, nama besar, pengaruh, atau hubungan dengan orang-orang besar. Mereka tidak mencipta banyak, tidak menghasilkan banyak, tidak memperoleh banyak. Mereka harus percaya bahwa mereka dapat menerima dan memberikan kasih yang tulus. Saya sudah menerima banyak peluk dan cium di sini dari orang-orang yang belum pernah mendengar mengenai diri saya dan tidak terkesan oleh saya, sehingga saya harus mulai percaya bahwa kasih yang mereka berikan adalah kasih yang tulus untuk diterima dengan tulus pula. Harapan saya agar komunitas anak-anak cacat menjadi tempat yang dapat semakin menyatakan kasih pertama Allah kepada orang-orang yang gelisah ingin membuktikan bahwa mereka berhak atas kasih. Sebuah rumah doa dan rumah yang hangat terbuka di mana orang-orang cacat dapat menerima tamu yang mencari Allah mungkin dapat merupakan sarana yang nyata untuk menjalankan pelayanan kasih yang pertama itu. Mari kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.